kajian majelis virtual Al-Irsyad Al-Silmiyah Kota Bandung ini dengan keadaan sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, agar lebih berkah kajian kita, kita akan mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita akan merojaah terlebih dahulu surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Oke, selanjutnya kita akan ke acara inti. Sebelumnya gimana Syekh? Kabarnya Syekh? Sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Ustaz. Sehat insya Allah. Oke, insya Allah pada kajian virtual ini mengangkat tema tentang bekal menyambut Ramadan ya Syekh ya. Nah, Oke, betul. insya Allah karena Syekh sudah hadir, saya akan serahkan kepada Syekh Yazin Al-Hakimi. Kepadanya kami persilahkan. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Usama. Masya Allah. Barakallahu fiik. Amin Syekh. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Lagi kita bertemu bersama orang-orang yang kita cintai, ibu-ibu, bapak-bapak yang istiqamah mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan insya Allah istiqamah ini menjadi syafaat dan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hari kiamat. Selama ini Alhamdulillah kita istiqamah mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Arba'in Nawawiyah. Sebelumnya kita membahas tentang fikih nikah dan juga bagaimana kita membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah. Sebelumnya juga kita berbicara tentang sains dan juga sebelumnya itu series yang pertama tentang tafsir Al-Quran. Dan Alhamdulillah ekspektasi saya dari ibu-ibu bapak-bapak sudah ilmunya insya Allah semakin lengkap insya Allah. Dari tafsir ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cara kita mentafsirkannya dan juga dari fikih muamalah termasuk fikih dan juga muamalah antara suami dan istri. Dan hari ini insya Allah kita sama-sama akan mempelajari tentang bulan Ramadan. Bagaimana kita mempersiapkan diri sehingga kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan yang semangat, dalam keadaan yang sudah disiapkan. Sehingga kalau kita dalam keadaan pertandingan di dalam bulan Ramadan, maka insya Allah kita sama-sama semua insya Allah dapat juara di dalam bulan Ramadan. Persiapan untuk bulan Ramadan, ibu-ibu, bapak-bapak, sebagaimana seorang atlet mempersiapkan untuk pertandingan. Saya ini sendiri sebenarnya uh, ikut dua olahraga. Olahraga pertama yoga, olahraga yang kedua adalah BJJ. Sebelum pertandingan harus persiapan dulu lama, kurang-kurang 3 bulan. Harus supaya fisiknya ini siap untuk masuk pertandingan ini dan juga dapat juara di dalamnya. Kalau tidak ada persiapan, sehebat-hebat seorang atlet tidak akan berhasil. Kenapa? Tidak ada persiapan. Nah, supaya kita dapat semakin juara kita dalam pertandingan, itu berarti semakin lama dan semakin serius persiapan kita sebelum pertandingan tersebut. Nah, sama. Kalau kita ingin masuk bulan Ramadan, maka kita harus mempersiapkan untuk bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena di dalamnya kita akan dapat medal. Di dalamnya kita akan dapat pahala. Di dalamnya kita akan dapat reward. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun ini kita mempersiapkan banyak ibadah, mempersiapkan salatlah, bacaan Al-Qur'an, infak, akhlak yang baik. Selama ini kita mempersiapkan sebelum bulan Ramadan. Eh, bertandingannya kapan? Di bulan Ramadan. Disitulah terbukti siapa yang persiapannya lebih baik, siapa yang lebih serius, siapa yang paling jujur, siapa orang yang paling istiqamah, selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Diketahui kapan? Selama bulan Ramadan. Kenapa akan diketahui selama bulan Ramadan? Karena disitulah ibadah yang paling serius, yang akan diuji kesabaran kita, yang akan diuji akhlak kita, yang akan diuji ibadah-ibadah kita. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini sebelum bulan Ramadan tidak pernah beribadah, jangan berharap akan beribadah di dalam bulan Ramadan. Kalau mereka semangat, paling semangat bulan pertama, beberapa hari pertama atau satu minggu pertama kan. Masuk bulan Ramadan ramai masjid kita kan. Hari ketiga berkurang, hari ke-10 berkurang drastis. Hari 20 sudah pada mudik, sudah lupa itu bulan Ramadan atau tidak gitu. 25 sudah kosong. Hari Lebaran satu hari, hari terakhir di bulan Ramadan itu sudah tidak terlihat siapapun di dalam masjid. Kecuali mungkin 3-4 orang. Nah, itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang akan diuji, dan orang yang paling juara adalah orang yang paling banyak dan paling matang persiapannya sebelum bulan Ramadan. Nah, bisa jadi sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya cintai, sekarang akan bertanya, oh Pak Ustadz, kita persiapan, tapi apa yang kita siapkan? Diri kita bisa puasa. Kita juga bisa ibadah. Apa yang perlu kita siapkan kalau kita mau masuk bulan Ramadan? Perlu kita tahu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, pola tidur kita, pola makan kita, zikir kita, bahkan salat-salat itu kadang-kadang berbeda di dalam bulan Ramadan. Kita akan dalam keadaan puasa, tidak makan, tidak minum. Dalam bulan Ramadan, banyak salat kita, apalagi akan disempurnakan dengan salat qiyamul lail dan salat tarawih. Kan? Pola tidur kita bisa jadi terganggu. Bisa juga pola makan kita bisa jadi terganggu. Dan bisa jadi kesehatan kita terganggu. Maka apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi semua situasi-situasi ini? Yang paling pertama, niat. Niat. Dan itu yang paling pertama dan paling utama. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita membersihkan ini dulu. Meluruskan ini dulu. Meluruskan hati kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini ada beberapa ibadah-ibadah yang bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat. Kalau selama ini setiap kali kita infak, kita mencari seseorang melihat kita, atau mungkin bangga-bangga bersama jamaah dan teman-teman kita, maka hilangkanlah perasaan itu. Kalau selama ini kita melakukan ibadah, mungkin 90% karena Allah dan 10% karena manusia, maka hilangkanlah 10% itu. Jadikanlah semua ibadah-ibadah itu 100% semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama berkata, kalau niat itu, niat kita lurus 99% semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan 1% untuk manusia, maka hancur amal kita. Amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus 100% semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka persiapan yang paling pertama itu niat. Niat, karena tanpa niat bercuma. Salat tarawih kita meskipun panjang-panjang, bacaan Al-Quran kita, qiyamul lail, puasa kita sampai kita lapar, sampai kita haus, sampai kita menahan diri dari syahwat-syahwat kita, itu semuanya tidak ada pahalanya kalau niatnya belum diluruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang paling utama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang paling pertama di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Innamal a'malu binniyat. Kata Rasulullah, amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya bukan 100% semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sayang sekali kita berdiri sampai kita pegal.
Kita puasa sampai sakit perut kita, sampai sakit kepala, sampai kita menahan diri dari semua yang kita inginkan. Nah, itu tidak ada pahalanya kalau kita tidak meluruskannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha belajar dari sekarang. Masih ada 10 hari kalau nggak salah ya untuk masuk bulan Ramadan, 10 hari atau kurang. Bisa jadi kurang dari 10 hari. Dari sekarang kita berusaha setiap kali kita salat, apakah saya sudah meluruskan niat? Setiap kali kita zikir, bagaimana kita meluruskan niat? Nah, ada beberapa kiat-kiat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang akan memudahkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan niat yang lurus. Bagaimana kita meluruskan niat? Satu, kita berusaha untuk merahasiakan amal kita. Kalaupun ada amal-amal yang nampak kepada orang lain, kita berusaha untuk melakukannya secara rahasia, lebih banyak dan lebih sempurna. Misal, kita salat di masjid kan, itu lebih dianjurkan. Salat 5 waktu, salat nafilah, salat ratibah. Kalau kita salat di hadapan orang lain, salat kita terlihat, oh sangat khusyuk. Maka kita masuk ke rumah, balik ke rumah, tutup rumah, masuk kamar, tutup pintu kamar, tidak terlihat oleh siapapun kan? Disitulah kita melakukan 2 rakaat yang sama, tetapi lebih sempurna dan lebih khusyuk. Tidak terlihat oleh siapapun. Kalau kita infak lima rupiah di hadapan orang lain, banyak orang yang melihat, maka kita berusaha untuk infak lebih dari itu saat tidak ada orang sedang melihat kita. Itu 5 ribu rupiah, insya Allah kita infak. Saat tidak terlihat oleh siapapun, 50 rupiah. Dan itu termasuk amal yang terbaik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala terjamin. Kita tidak mengharap apapun dari manusia. Tidak mengharap pujian, tidak mengharap dikagumi, dan juga tidak mengharap dihormati. Mohon maaf hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Budaya atau mungkin kebiasaan. Ini banyak budaya mungkin khususnya budaya orang-orang yang kerja dalam bidang politik sudah membiasakan kita untuk melihat mereka kalau melakukan kebaikan harus di medsos, harus di hadapan orang lain. Supaya apa? Supaya dikagumi oleh masyarakat, dihormati, atau mungkin akhirnya dipilih, diberikan suara. Dan budaya ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sudah tertular kepada orang biasa, bukan hanya orang politik. Tidak punya kepentingan apapun, tapi ingin dipuji oleh orang lain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, budaya itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, budaya yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ingin pahala dari Allah. Tetapi kalau kita ingin dari manusia, ini hal lain lagi. Hal lain lagi. Saya masih ingat almarhum mertua saya, Bapak Oded, selalu ditegur oleh banyak orang, entah itu di dalam partai maupun di luar. Mang, kenapa engkau tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan antum di medsos? Antum melakukan ini, begini, begini, begini. Kenapa engkau tidak menyebutkannya di medsos? Beliau menyampaikannya gampang. Saya sebenarnya ingin melakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya hanya membanggakannya di hadapan masyarakat, maka hangus amal saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat baru kebaikan-kebaikan beliau itu nampak dan muncul setelah beliau meninggal. Diceritakan oleh orang lain. Selama beliau hidup tidak pernah bilang saya begini, saya pernah melakukan ini, pernah melakukan ini. Nahsabuhu kadzalik, wallahu hasibuhu. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang ada di dalam hatinya. Tapi itu yang nampak ke pandangan kita. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tidak suka menyebutkan dirinya sendiri, amalnya sendiri, pahalanya sendiri. Ini seperti seseorang yang saya pernah melihatnya di Yaman. Ketika saya ada di Yaman, saat itu masih remaja. Tetapi ada seseorang yang terkenal dengan riaknya. Tidak pernah meluruskan niat. Dan ingin menampak semua amalan-amalannya untuk orang lain. Nah, suatu hari orang ini lagi salat. Salat dengan cara yang khusyuk, terlihat wajahnya ini khusyuk. Hampir mau nangis saat salat. Tapi orang ini terkenal dengan riaknya gitu. Nah, ada 2 orang yang duduk sebelahnya.
Mereka bilang, Masya Allah, orang ini khusyuk banget di dalam salat. Luar biasa, ini hampir mau nangis di dalam salat. Belum lagi penampilannya sunnah, luar biasa, jenggotnya juga besar gitu. Nah, orang ini selesai salatnya, dan dua orang itu selalu memuji dia di hadapan dia atau dekat dari dia. Dia selesai salatnya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa kata orang ini yang baru selesai salat? Kaman saib. Saya juga puasa. Saya puasa juga. Bukan hanya salat saya khusyuk, saya juga dalam keadaan puasa. Jadi dia sendiri memuji dirinya supaya dapat pujian yang lebih banyak, supaya dikagumi lebih banyak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk bulan Ramadan, apa yang perlu disiapkan? Yang paling pertama, luruskan niat. Tanpa niat yang lurus, ibadah kita itu semuanya hangus. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi yang saya sampaikan, kondisi dan situasi di dalam bulan Ramadan memang berbeda. Cuaca, atau maksud saya cuaca bukan climate, atau tubuh kita akan berbeda. Jam bangun kita berbeda, jam tidur kita berbeda, makanan kita juga akan berbeda. Nah, maka yang perlu kita perhatikan di sini adalah kesehatan kita, persiapan fisik kita. Apakah ini tinggal 10 hari Pak Ustadz? Apakah cukup? Cukup insya Allah. Apa yang perlu disiapkan secara fisik? Yang paling pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah makanan. Di dalam bulan Ramadan, eh, kalau kita ingin menjaga kesehatan, maka kita harus makan 2 kali aja. Kapan kita makan? Makan sebelum salat subuh, sebelum azan salat subuh yang namanya sahur, dan setelah salat maghrib yang namanya buka puasa. Nah, hanya itu. Kalau kita ingin menjaga kesehatan. Di antara keduanya, entah itu dari buka puasa sampai sahur, atau dari sahur sampai buka puasa, mending kita berpuasa. Jadi puasa kita malam hari dan juga siang hari. Ini kalau kita ingin puasa secara sehat. Kenapa itu harus dilakukan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita dapat manfaat intermittent fasting. Dan ini terbukti secara ilmiah, yang namanya as-siyamul mutaqatta', intermittent fasting, yang di puasa kita mempuasakan, kita menahan tubuh kita dari makanan dan minuman dari kapan? Dari sahur sampai salat maghrib. Itu kurang lebih 14 jam, 13-14 jam. Sama juga, kita menahan tubuh kita dari makanan, tapi bukan dari minuman. Dari buka puasa sampai sahur. Nah, jadi kita dapat dua manfaat dari dua macam puasa. Puasa pertama, menahan diri dari makanan dan minuman. Puasa kedua, kita menahan diri dari makanan. Nah, kenapa kita melakukan puasa kedua? Bukankah kita, Pak Ustadz, yang wajib hanya puasa pertama? Dari sahur sampai buka puasa. Nah, memang. Tetapi supaya kita menjaga kesehatan kita, supaya tidur kita nyenyak, supaya tidur kita sehat, maka kita juga menahan diri dari makanan. Dan kalau kita bisa, jangan banyak minum sebelum kita tidur. Kita menjadikan mungkin antara tidur kita dan makanan kita, atau juga minuman kita, 2 jam atau mungkin 3 jam. Tapi mungkin ini untuk makanan. Untuk minuman, 2 jam cukup, atau 1,5 jam. Nah, kenapa itu harus dilakukan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang pertama, ini selama 1 tahun ini banyak racun-racun yang sudah tumbuh di atas, yang sudah akumulasi di dalam tubuh kita. Dari guringan lah, dari bakar-bakaran, dari makanan-makanan yang tidak sehat, dari gula dan karbohidrat yang tidak teratur saat kita memakannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang bulan Ramadan untuk apa? Untuk satu, menghilangkan semua racun-racun itu dari tubuh kita. Dari kolesterol, dari gula yang tinggi, menghilangkan juga beberapa racun-racun, karena terbukti puasa itu akan meningkatkan yang namanya H2O2, atau mungkin yang namanya hydrogen peroxidase. Apa itu hydrogen peroxidase? Ini akan menghancurkan semua free radicals yang ada di dalam tubuh kita. Apa itu free radicals?
radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dan radikal bebas ini hadirin yang membuat seseorang umurnya pendek. Ya kita tahu itu pasti takdir dari Allah Subhanahu wa taala, umur kita, usia kita itu takdir dari Allah. Tetapi ada alasannya. Kalau ada seseorang ikhtiar untuk menjaga dirinya, menjaga nikmat kesehatan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan terjaga. Seseorang terlihat awet muda, umurnya panjang, sehat walafiat, masih segar tubuhnya. Kenapa? Karena dia menjaga nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tubuh yang sehat itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kegantangan, ketampanan itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kecantikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan tubuh itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaganya, kita orang beramanat. Kalau kita tidak menjaganya, malah juga kita mengabaikannya, maka kita orang berkhianat kepada amanat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjaganya semampu kita. Bahkan itu Allah Subhanahu wa taala sudah melukiskannya di dalam surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. La tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan merusak diri kalian, jangan merugikan diri kalian, jangan uh, usahakan untuk menjaga kesehatan, jangan sekali-kali mendekati ke penyakit atau sesuatu yang membuat kita merasa lebih sakit. Kalau kita kehilangan kesehatan kita, kita kehilangan semangat ibadah. Kita kehilangan kemampuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang sakit itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka sebelum sakitnya mereka menjaga ikhtiar yang terbaik untuk menjaga kesehatannya, tetapi qadarullah mereka masuk di dalam keadaan sakit, maka akan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala sabarnya itu sangat besar. Tetapi kalau dia merusak dirinya sendiri, maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dari mana Pak Ustadz? Buktinya ada seseorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menusuk dirinya, menyakiti dirinya. Nah, sampai setelah sekian hari meninggal dunia orang ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Dia dapat pahala sabar karena dia tersiksa lama gitu. Enggak. Apa kata Rasulullah? Huwa finnar. Dia ahli neraka. Kenapa? Karena dia merusak dirinya sendiri. Luar biasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah masuk bulan Ramadan, jangan sekali-kali kita termasuk orang yang tidak menjaga amanah kesehatan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bulan Ramadan kita mengurangi makanan. Kalau kita bisa dijadikannya 2 kali sebagaimana di dalam bulan Ramadan. Nah, kalau kita tidak bisa, ya udah nggak apa-apa makan cemilan di antara 2 makanan tersebut. Tetapi makanan cemilan yang sehat, bukan gorengan, bukan bakar-bakaran. Karena gorengan dan bakar-bakaran itu terbukti hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaya sekali dengan vitamin, bukan. Kaya dengan free radicals, dengan radikal bebas. Dan itu yang menghancurkan kesehatan kita. Radikal bebas yang menyerang DNA dan ujungnya akan menjadi kanker. Radikal bebas yang menyerang beberapa sel-sel, di antaranya beta Langerhans yang ada di pankreas, menyebabkan diabetes mellitus, gula darah yang tinggi. Bisa menyerang yang namanya beberapa pembuluh darah yang lokasinya di sini, di dekat leher. Akan menyebabkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang namanya tekanan darah yang tinggi. Belum lagi penyakit-penyakit kronis yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menghindari itu. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara makanan yang perlu kita jaga yaitu atau mungkin hindari yaitu yang kaya dengan karbohidrat. Termasuk yang namanya simple karbohidrat. Apa itu simple karbohidrat? Yang namanya simple sugar atau gula yang sederhana. Apa itu gula sederhana? Gula sederhana yang cepat dicerna di dalam mulut dan perut kita. Seperti apa? Glukosa, dextrosa, fraktos. Ini dihindari semampu kita. Dan makanan dan gula terbaik yang kita dapat itu dari buah-buahan dan
kadang-kadang dari sayur-sayuran. Tapi dari sayur-sayuran itu tingkat gulanya sangat rendah. Dan itu sangat cocok untuk bulan Ramadan. Kalau di dalam buah-buahan sudah bercampur dengan serat yang namanya fibers. Kalau masuk di dalam tubuh kita, maka akan dicerna dengan perlahan-lahan, bertahap-tahap, sehingga tubuh kita tidak akan dapat shock yang besar, yang namanya overload dengan gula. Maka jangan sekali-kali kita atau memperbanyak ini makanan coklat atau mungkin kue-kue yang kaya dengan gula. Karena itu pasti akan mempengaruhi kesehatan kita. Ini saya menyampaikannya kepada orang tua maupun anak muda yang masih sehat, yang masih kuat. Hindarilah semua hal itu supaya kita menjaga kesehatan kita. Dan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat Ramadan ini kepada kita supaya kita revisi lagi kebiasaan kita, merevisi lagi adat kita dan juga pula makanan kita dan pula tidur kita. Sehingga insya Allah setelah bulan Ramadan kita akan memperbaiki diri kita secara rohani dan juga secara fisik. Apa kata Rasulullah? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang yang beriman, yang kuat, yang sehat, itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Luar biasa. Jadi mukmin yang lemah, sering sakit-sakitan. Nah, maka yang lebih dicintai adalah orang-orang yang kuat. Nah, yang kuat di sini bukan orang yang paling berotot gitu. Enggak, yang menjaga kesehatannya. Kalau mungkin otot-otot itu terbukti secara ilmiah menumbuhkan otot yang namanya game atau fitness itu secara ilmiah kurang sehat karena hampir lebih dari 50% di antara orang yang menumbuhkan otot tersebut itu butuh yang namanya steroid. Steroid ini juga akan menyebabkan banyak penyakit-penyakit dan terbukti dalam beberapa penelitian-penelitian semua atlet-atlet yang profesional dalam ini menumbuhkan otot yang namanya fitness atau bodybuilding ini umurnya tidak normal, di bawah average, di bawah rata-rata umurnya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus mungkin jelas apa yang saya sampaikan di sini. Menjaga kesehatan itu bukan artinya otot yang besar. Mungkin ibu dan bapak melihat tubuh saya sangat kurus gitu ya. Tak tahu ototnya ya. Nah, itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga pola tidur kita. Pola tidur kita itu sangat penting hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa mengatur dua hormon. Hormon pertama namanya kortizol. Hormon kedua namanya melatonin. Melatonin akan mempersiapkan tubuh kita untuk istirahat. Diproduksi malam hari setelah salat Isya atau mulai setelah salat Maghrib sampai setelah salat Isya. Kortizol mempersiapkan tubuh kita untuk beraktivitas. Mulai kapan? Sebelum salat subuh. Salat subuh sudah diproduksi. Berarti itu sudah dipersiapkan. Nah, maka saat tubuh kita disiapkan untuk istirahat, istirahat. Jangan jangan nongkrong, jangan bekerja, jangan kemana-mana. Setelah salat Isya, setelah salat Tarawih, segera kita istirahat. Supaya kita bangun waktu salat sahur, sudah diproduksi kortizol, tubuh kita sudah dipersiapkan untuk produktivitas, maka kita mulai bekerja. Bekerja apa Pak Ustadz? Sahur, salat subuh, salat isyraq, salat duha. Setelah itu kita mulai bekerja seperti biasa. Jangan sampai kita termasuk seperti orang Saudi, mohon maaf ya, punya kebiasaan yang sangat buruk. Dan mereka juga sudah menyatakan ini. Mereka begadang di bulan Ramadan, begadang sampai waktu salat sahur. Kapan tidur? Setelah salat subuh. Maka kesehatan saat itu akan hancur, hadirin. Kenapa? Karena sistem hormon di dalam tubuh kita sudah berantakan. Saat dipersiapkan untuk produktivitas, malah kita tidur. Saat dipersiapkan untuk tidur, malah kita produktivitas. Nah, menjaga pula tidur kita. Ini mempersiapkan persiapan fisik. Kapan kita mulai persiapan? Dari sekarang. Kita mengurangi makanan kita. Kita setelah salat Isya, segera kita istirahat. Dan juga sebelum salat subuh, kita sudah harus bangun. Bangun untuk sahur, kalau mau puasa silahkan. Kalau tidak mau puasa, lakukan salat qiyamul lail, salat tahajud, salat witir. Nah, jadi itu persiapan.
Yang kedua, yaitu persiapan fisik. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapan fikih sebelum bulan Ramadan, apalagi fikih puasa. Banyak di antara kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibu-ibu kita yang kita cintai, saudara kita, saudari kita dari akhwat yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin mengalami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair. Maaf tadi mungkin ada masalah dalam sinyal, mungkin karena kebetulan lagi di Lubuk Lingau, lagi safari dakwah di Lubuk Lingau, di bagian dari, kalau nggak salah, Sumatera Selatan ya. Jadi mungkin sinyalnya kurang, dari tadi Alhamdulillah sekarang bisa nyalain wifi. Baik teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, tadi kita sudah sampai, banyak di antara kita, mungkin bulan Ramadan yang lalu, ada banyak yang halangan untuk melakukan puasa. Entah itu mungkin karena lagi haid, atau mungkin ada beberapa alasan-alasan syar'i yang lain. Maka kita persiapan dari sekarang fikihnya. Bagaimana kita melunasi puasa kita? Apakah kita harus bayar fidyah, kafarah, atau qadha? Kapan kita melakukan fidyah? Kapan kita melakukan qadha? Kapan kita melakukan kafarah? Kapan kita harus bayar qadha dan juga bayar yang namanya fidyah. Mungkin secara cepat ya, bagi ibu-ibu yang dulu mungkin berhalangan karena mungkin haid dan menstruasi selama bulan Ramadan, apa yang mereka harus lakukan? Hanya qadha. Apa itu qadha? Melakukan puasa yang sama. Kita mungkin kehilangan 8 hari atau 7 hari, maka kita berpuasa di luar bulan Ramadan 8 atau 7 hari, sesuai dengan hari-hari yang bolong. Kapan itu Pak Ustadz? Kapan saja. Lebih cepat, lebih baik. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha suka menunda qadha itu sampai bulan Sya'ban, bulan kita ini. Maka ibu-ibu yang mungkin ada kekurangan dalam puasanya bulan Ramadan kemarin, maka puasa sekarang. Nah, tidak usah bayar fidyah, tidak usah juga bayar kafarah. Nah, bagi ibu-ibu yang bulan Ramadan yang dulu sedang menyusui, sedang mungkin hamil, sehingga uh, dinasihati, diberi masukan oleh dokter, jangan menyusui, jangan puasa saat menyusui atau hamil, karena itu akan mempengaruhi janin atau mungkin anak kita. Maka apa yang kita lakukan? Menurut Al-Imam Syafi'i, kita qadha dan fidyah. Tetapi menurut Al-Imam Abi Hanifah cukup untuk qadha. Nah, cukup untuk qadha. Kadang-kadang kalau mungkin ibu itu anaknya 10, setiap tahun dia hamil 1. Kapan akan puasa? Jadi selama 10 tahun itu tidak bisa puasa. Apa yang dia harus lakukan? Maka cukup dengan fidyah. Cukup dengan fidyah. Ya, fidyah itu berapa fidyahnya? Ini uang yang dikeluarkan, makanan yang dikeluarkan, makanan itu yang dikeluarkan untuk 1 hari, makanan uh, untuk setiap hari. Misal kita bolong 1 hari, tidak puasa 1 hari, maka kita mengeluarkan makanan yang cukup untuk 1 hari, untuk 1 hari. Jadi yang cukup dari pagi sampai malam. Nah, kata para ulama itu hampir kurang lebih 1 kilo nasi atau beras. Nah, saya bilang enggak. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang cukup pagi sampai malam, apapun makanannya, apapun kebutuhannya. Silahkan Pak miskin, kalau engkau mungkin puas dengan uang, maka akan dikasih 50.000, 100.000, itu sudah cukup untuk kebutuhan 1 hari. Nah, maka kalau 3 hari, maka kita bayar sesuai dengan hari yang kita tidak puasa di dalamnya. Nah, untuk seseorang yang sudah sakit, yang saking tua mungkin umurnya dan saking parah sakitnya, para dokter-dokter bilang nggak usah puasa sampai hidupmu.
Jadi tidak usah. Bahkan kalau ini tidak puasa di dalam bulan Ramadan, ingin qada setelah bulan Ramadan, qada itu juga boleh. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Mengeluarkan fidyah yang sama. Makanan untuk satu miskin mengganti setiap 1 hari. Oke? 1 hari untuk satu miskin. Nah, kalau ada seseorang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja dia minum di siang bulan Ramadan, padahal dia tidak butuh, dia tidak sakit, dia sehat walafiat dan dia bisa puasa. Tapi secara sengaja dia minum atau makan. Maka ini dia sudah melakukan dosa yang sangat besar. Hal yang pertama dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus lakukan qada. Qada. Nah, ada para ulama menambahkan kafarah. Makanan satu miskin. Makanan untuk satu miskin kebutuhannya sepanjang 1 hari. Nah, ada seseorang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia membatalkan puasanya dengan hubungan, mohon maaf ya, hubungan suami istri. Maka itu kafarnya disebutkan di Al-Qur'an, atau mungkin sebut kafaratu al-bil kafaratnya apa? Kafaratnya itu puasa 2 bulan. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan, maka harus ta'amu sittina miskina. Harus beri makanan 1 hari diganti dengan makanan yang diberikan kepada 60 miskin. Luar biasa ya. Dan juga kalau tidak bisa 60 miskin, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala harus ini yang pertama, sebelum puasa dan juga sebelum memberi makan kepada miskin, harus membebaskan hamba sahaya yang sudah tidak ada di zaman kita. Ya, baik hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, itu Ramadan yang perlu kita siapkan sebelum bulan Ramadan. Dari saat kita membacakan tentangnya. Jadi apa saya sampaikan ini? Kalau kurang cukup, kita membacakan tentang fikih bulan Ramadan. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita siapkan untuk bulan Ramadan ada banyak hal lagi. Apa itu? Kita mempersiapkan semangat dan motivasi kita. Kita membacakan tentang pahala bulan Ramadan sehingga insya Allah mindset kita terbangun dan teratur. Untuk apa? Untuk memperhatikan bulan Ramadan, menganggap ibadah itu sebagai Tuhan. Kalau kita setiap hari, ibu dan bapak, kita tidak pernah ketinggalan makanan kita. Kenapa kita tidak meninggalkan makanan? Karena kita menganggapnya kebutuhan. Kenapa kita tidak pernah meninggalkan minuman? Karena kita menganggapnya sebagai kebutuhan. Nah, kenapa sampai sekarang banyak orang yang meninggalkan salat, meninggalkan amal soleh? Karena itu tidak dianggap sebagai. Maka hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala harus ini menjadikan amal sebagai kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan supaya kita diberi taufik, berturungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita Allah Subhanahu wa taala hari-hari kiamat. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan kepada kita kiamat di akhir. Itu kebutuhan, memang kebutuhan, dan bahkan termasuk di antara kebutuhan terbesar. Dan juga mindset kita itu harus terbentuk, ibadah itu adalah kebutuhan dan ibadah itu dilakukan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasanya di dalam hati kita. Bersyukur sudah diberi mata yang sehat. Bersyukur sudah diberi tubuh sehat. Bersyukur sudah diberi umur yang panjang sehingga sampai ke bulan Ramadan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi istri yang salihah, suami yang salih, anak dan keturunan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi rumah, saya masih tidur di dalam rumah, banyak orang yang di luar. Banyak nikmat kita bisa kita hidup nikmat itu saat kita beribadah itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat melakukan qiyamul lail, berdiri lama, rukuknya lama, sampai Aisyah radhiyallahu anha melihat kaki Rasulullah sudah bengkak dan sudah berdarah. Coba bayangkan saking lama di Rasulullah. Saat surat Al-Baqarah, itu 1 rakaat. Kalau sekarang mungkin imam membacakan surat Al-Baqarah, jamaahnya sudah bubar.
imam itu tidak akan viral lagi mungkin. Tidak ada yang mau salat sama dia. Kenapa? Karena salatnya itu sangat panjang. Itu yang dialami oleh saya sendiri. Saya pernah jadi imam, jangankan surat Al-Baqarah atau satu juz. Saya hanya membacakan 10 halaman. 10 halaman itu berarti setengah juz dalam satu rakaat. Jamaahnya semuanya teriak, bubar. Imam ini paling salatnya gitu. Tidak ada yang mau salat. Nah, Rasulullah berdiri, surat Al-Baqarah bisa jadi disempurnakan dengan surat Ali Imran, surat Al-Nisa, surat Al-Maidah. Itu satu rakaat. Sampai bengkak kakinya. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, sangi dirimu sendiri. Engkau sudah sakit. Kamu sudah bengkak. Ya Rasulullah, kenapa engkau bukan ibadah sebanyak ini? Padahal tidak sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Afala akunu abd syakura. Saya melakukan ini karena ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terasa ibadah yang sangat berat, ibadah itu menjadi sangat nis dan sangat nikmat. Nah, jadi kita ingin menikmati dalam ibadah kita, kita tidak menganggapnya sebagai beban, maka kita menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Saya tidak akan minum, tidak mendekati makan, tidak mendekati minuman, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan segalanya kepada saya. Nah, kalau mungkin menahan dari makan dan minuman ini, insya Allah jadi sangat dan nikmat. Itu insya Allah yang akan membuat kita semangat melakukan ada apa. Sehingga kita di salat tarawih, siap. Salat qiyamul siap. Baca 3 juz, siap. Alhamdulillah. Kemarin kita membacakan di masjid kami sampai setiap malam, khususnya mungkin malam i'tikaf, kita membacakan 3 juz setiap malam. Jamaah, alhamdulillah, semuanya semangat. Karena mindsetnya sudah disiapkan. Mindsetnya ingat kebutuhan dan juga bersyukur. Jangan menganggapnya sebagai beban. Kalau beban, cepat kita bosan. Nah, maka dari ini subhanahu wa ta'ala persiapan kita itu persiapan-persiapan yang ya, kalau mungkin ada ustadz menyampaikan 7, menyampaikan 10, menyampaikan 20, itu berarti lebih biasa. Tetapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan ini karena menurut saya yang paling penting dan sesuai dengan waktu yang diberikan kepada Al-Faqih hanya sampai jam 6. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan jadi bermanfaat bagi kita semua. Mohon maafkan saya apabila kurang dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair, Syekh. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada pertanyaan. Yang pertama, yang menyusui qadha dan fidyah, bagaimana dengan ibu hamil dan buat orang tua yang sudah tua? Mungkin sudah dijawab ini Ustaz. Sudah dijawab. Saya ulang lagi ya. Ulang lagi. Nah, kalau ada ibu hamil dan menyusui, maka menurut Imam Syafi'i harus qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah. Menurut Imam Abi Hanifah cukup qadha insyaallah. Cukup qadha. Saya memilih yang gampang. Jadi Imam Al-Fiqh cukup aja. Kalau mungkin qadha kita benar karena kita sering hamil dalam bulan Ramadan dan menyusui di dalam bulan Ramadan, sehingga kalau qadha itu hampir mungkin berapa ya? Beberapa bulan berturut-turut kita harus qadha. Maka kalau susah, maka kita ganti dengan fidyah. Fidyah. Nah, silahkan pertanyaan. Kalau orang tua juga sudah disiap, sudah disiap. Kalau orang tua yang sudah diharapkan untuk sembuh lagi, entah itu di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, maka semua hari-hari itu di bulan Ramadan diganti dengan apa? Fidyah cukup, insya Allah. Ya. Sekarang lagi, ibu-ibu, bapak. Oke, silakan asatidzah sekalian apabila ada yang Tadi ada seseorang yang sangat kasar. saya ulangi, silakan bagi asatidzah.
Oh, Bunda Ova. Silakan Ibu, boleh bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan, off kamera. Ustaz, kebetulan saya tuh punya penyakit lambung ya GERD dari 2017 yang entah kenapa berkepanjangan ya Ustaz sampai sampai sekarang. Nah, setiap Ramadan itu saya suka ada batalnya gitu, Ustaz. Nah, kadang-kadang di waktu dari mulai Syawal sampai ketemu Ramadan lagi, itu saya pun lebih mengutamakan dulu yang yang kodo karena haidnya gitu Ustadz. Nah, ujung-ujungnya mungkin ya karena saya masih sering kambuhan gitu ya Ustadz. Jadi saya lebih mendahulukan yang buat kodonya dulu. Kadang-kadang menemukan saya sekarang nih menemukan lagi udah Ramadan di depan mata. Emang kemarin tambah ada ujian lagi, saya radang usus, penyembuhannya agak lama, belum bisa puasa. Saya masih ada 3 hari lagi, eh, bukan kodok tapi ya karena batal karena sakit lambung gitu. Yang dari tahun ke tahun itu saya akhirnya bayar pidyah gitu, Ustadz. Jadi belum, kan harusnya tadi yang kata Ustadz kalau sakit itu pidyah dan kodok ya. Nah, gimana Ustadz? Saya belum bisa mengkodok yang tahun-tahun sebelumnya. Bahkan saya juga kadang-kadang takut dosa ya Ustadz. Jadi saya kalau pidyah mah saya langsung dibayar di waktu tahun itu juga, misalnya Ramadan sekarang. Nah, di tahun besoknya ketika sebelum ketemu lagi Ramadan ya saya udah bayar pidyahnya. Karena saya ada rasa was-was, aduh takut nggak bisa bayar gitu. Jadi lebih baik udah pidyah dulu aja. Nanti masalah bisa dikodok apa enggaknya nanti, mudah-mudahan saya sehat. Tapi kodarullah mungkin saya nggak tahu karena apa ya, sayanya yang punya sakit mental yang suka ngerasa belum apa-apa udah kuat nggak ya gitu. Tapi anehnya kalau Ramadan saya suka dikasih beri kekuatan walaupun sekali dua kali akhirnya saya eh, suka 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 batal gitu ya, Ustadz. Nah itu gimana ya dok? Ustadz, dari 2017 sampai tahun sekarang ada beberapa eh, puasa yang batal karena sakit, saya belum kodok gitu. Tapi kalau pidyahnya mah udah gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. dari Bunda Fikri, Masya Allah, tadi sampai kita dalam pengalaman, ada harap, maka cukup dia Allah aja. Seperti itu sapi dia. Kita yang Islam Agak maka putus-putus Ustaz. Apa? itu Ustadz, suara Ustadz putus-putus Ustadz. Ustadz bisa diulangi kembali Ustadz. Tadi suara Ustadz putus-putus. Mungkin bisa off cam dulu Ustaz biar lebih jelas. baik, gimana sekarang? Iya, lebih jelas Ustaz. Oke, Syekh lebih jelas. Baik, Ustaz. Tadi jazakillahu khairan Bunda atas pertanyaannya. Tadi saya sampaikan bahwasanya kalau ada orang sakit tidak perlu bayar fidyah kalau dia bisa qada. Kalau dia bisa qada. Nah, kecuali kalau ada orang sakit yang sudah tua yang tidak bisa qada lagi, tidak bisa puasa lagi sampai akhir umurnya. Maka itu cukup bagi dia fidyah aja, tidak harus qada. Nah, jadi antara kalau qada atau fidyah, bukan dua-duanya. Qada dan fidyah ini hal lain. Qada dan fidyah ini bagi orang yang menyusui atau hamil menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan jelas ya Bunda ya. Nah,
Kalau mungkin kondisi bunda, sebagaimana bunda menyampaikan, bahwasanya haidnya kalau mungkin panjang, kadang-kadang tambah juga beberapa kasus kesehatan yang bisa menghalangi seseorang untuk melakukan puasa. Sampai-sampai sudah sejak 2017 sampai sekarang masih ada beberapa hari-hari yang belum diqadha. Nah, kita memilih yang paling gampang. Kalau ini mungkin kondisi kesehatannya begini, maka memilih yang paling gampang. Yang paling gampang, selagi kita sehat, kita qadha. Meskipun itu 2017, cukup bagi kita qadha. Ada beberapa ulama, khususnya ulama-ulama yang mungkin di mazhab Imam Al-Hambali, pengikut Ibnu Taimiyah, ini terlihat di Saudi, ulama-ulama Saudi, mereka berkata, kalau datang bulan Ramadan berikutnya, sedangkan bulan Ramadan yang awal itu belum kita qadha, maka kita bayar kafarah tambah qadha. Kafarah itu apa? Memberikan makanan untuk satu miskin. Tetapi ya menurut ulama-ulama yang di Mesir, dan saya juga memilih pendapat mereka, boleh kita qadha meskipun Ramadan itu sudah 10 tahun yang lalu. Kita boleh qadha, cukup bagi kita qadha. Apalagi kita punya alasan syar'i, yaitu kita sakit, atau lagi halangan, atau lagi haid. Nah, maka cukup bagi kita qadha. Kalau ibu sudah sama sekali tidak bisa puasa, sama sekali tidak bisa puasa, entah itu di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, cukup bagi ibu untuk bayar fidyah. Jadi fidyah sudah cukup, tidak usah qadha. Kalau tidak bisa ya, kalau tidak bisa puasa. Tapi kalau bisa puasa, itu yang didahulukan. Jelas ya Bunda? Alhamdulillah jelas Ustaz. Makasih Insya Ustaz. ya, Jazakallahu ya, oh, iya. khairan. Oke, syukron, Syekh. Mungkin ada pertanyaan lagi dari asatid wal asatidah sekalian. Silakan boleh mengajukan pertanyaan. Ada dari Ibu Madihah kalau nggak salah ya. Ibu Madihah kayaknya di rumah sakit Ibu Madihah ini. Silahkan buka, bantu supaya buka suara beliau. Ustaz Usama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi ini wabarakatuh. yang mau saya tanyakan, Ustadz, saya itu dapat dapat ilmu yang menyatakan bahwa ketika puasa itu wajib bagi mereka yang wajib, maka eh, kemudian dia dapat udur syar'i atau apa yang dibenar dibolehkan oleh agama, maka puasa yang wajib itu boleh berbuka, kesanahnya fidyah. Tapi kalau yang haram puasa, maka kesanahnya kodo. Nifas itu haram puasa, maka wajib kodo. Tapi ibu menyusui, ibu hamil, orang sakit, kemudian pekerja keras, kemudian ibu menyusui, itu pada dasarnya wajib puasa, tapi boleh berbuka karena keadaannya udur syar'i. Maka kesananya fidyah. Katanya begitu Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz kalau ada yang memegang pendapat itu? Sebenarnya itu yang kita jelaskan ya Ibu. Tapi kalau mungkin ini Ibu yang menyusui dan juga Ibu yang hamil, ini sebenarnya banyak sekali perbedaan di antara ulama. Kalau kita menyebutkannya semuanya, takut mungkin jamaahnya itu bingung. Maka kita memilih yang paling mudah. Yaitu kalau mungkin ibu menyusui dan juga ibu hamil sudah bisa puasa, maka puasa qadha. Itu yang paling didahulukan, qadha. Nah, kata Imam Syafi'i, karena ini dua ruh ada di sini, yaitu ibu dan juga anaknya. Maka bagaimana? Karena ini kita takut untuk kesehatan ibunya dan juga anaknya. Maka ada dua ruh di sini. Apa yang kita harus lakukan? Qadha dan juga fidyah. Ini menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Abi Hanifah, beliau menyatakan cukup bagi kita qadha.
Para ulama berkata kalau numpuk sampai puluhan tahun ini, dia setiap tahun kalau bukan hamil menyusui. Kalau bukan hamil menyusui. Ini sudah hampir mungkin lebih dari 10 tahun. Dan kadang-kadang ibu, para dokter mengharamkan puasa bagi ibu yang hamil atau menyusui. Khususnya hamil di trimester pertama. Apa itu trimester pertama? 3 bulan pertama dari kehamilan. Karena bayi itu pasti butuh protein, butuh lemak, butuh karbohidrat supaya bisa tumbuh. Kalau kita lapar atau ada kelaparan, tidak ada asupan gizi yang masuk di dalam perut ibu, maka itu akan mempengaruhi kesehatan anaknya. Bukan hanya di dalam perut, tetapi di masa depan. Maka uh, lebih baik ya kalau menurut saya sendiri, ibu yang menyusui dan ibu yang hamil tidak usah puasa. Tidak usah puasa, diganti dengan cukup insya Allah kalau sudah bisa. Kalau sudah bisa. Nah, fidyah itu kapan dibayar? Kalau sudah banyak, sudah selama beberapa tahun ini tidak berpuasa karena menyusui atau hamil. Nah, karena susah puasa beberapa hari gitu ya. Maka diganti dengan fidyah. Diganti dengan fidyah. Terima kasih Ustaz. Ya, jazakillahu khairan Ibu Madihah, barakallahu fiik, insyaallah. Semoga yang sakit ini cepat sembuh Ibu Madihah, insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fiik Ibu Madihah, masyaallah, orang yang sangat sabar. Mudah-mudahan insyaallah diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ya Rabb. Insyaallah. Silahkan Ustaz, kalau tidak ada pertanyaan kita boleh khatam. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Tadi dari Bunda Aiza yang tadi bertanya, kalau untuk jumlah kodok tahun-tahun lalu, saya lupa jumlahnya. Bagaimana saya mengkodoknya? Untuk jumlahnya, apakah saya bisa niatkan setiap puasa saya untuk jumlah yang sebanyak-banyaknya? Karena hitungan tepatnya tiap tahunnya saya lupa. Boleh, boleh. Niatkan semua puasa kita untuk qada. Boleh. Atau kita memperkirakan. Kira-kira berapa ya? Nah, memperkirakan kalau kita nggak bisa. Seharusnya mungkin kita hitung gitu, hitung. Nah, tapi kalau kita lupa, ya itu bukan kita tidak bisa kuasa itu. Maka kita memperkirakan atau mungkin kita memperkirakan misal maksimum saya pernah mungkin yang saya bolong hampir mungkin 60. Maka kita puasa seperti itu. Insya Allah. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, ada lagi. Kalau sekiranya tidak ada, kita akan tutup karena waktu 2 menit lagi berakhir. Oke. Terakhir, apakah ada pertanyaan lagi dari asatidzah sekalian? Baik, sekiranya tidak ada pertanyaan, kita tutup majelis virtual ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair, Syekh Yazin. Semoga ilmunya berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.